Masih banyak anak-anak, balita, bahkan bayi yang diberi minum utama berupa kental manis. Padahal, walaupun ada beberapa produk kental manis yang mengandung susu, ternyata produk kental manis ini bukan merupakan konsumsi ideal bagi anak-anak, balita, dan bayi. Sebelum membahas lebih jauh tentang kental manis ini, tentu kita perlu mengenal sejarah dari kental manis dan awal mula diciptakannya. Untuk itu, kami telah mengundang pakar dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Umum Hermina Arca Manik Bandung. Saya Dr. Yeni Zuhairini, saya dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Hermina Arca Manik Bandung. Dulu kita menyebutnya susu kental manis ya. Dulu tahun 1835, ternyata sudah jauh dulu sekali. Memang susu dikonsumsi oleh masyarakat karena memang mengandung zat gizi yang cukup baik, energi dan untuk pertumbuhan. Kemudian karena kita semua tahu bahwa susu itu gampang sekali rusak, gampang basi, sehingga dipikirkan untuk bagaimana susu itu dapat awet dan dapat dibawa ke tempat yang jauh tanpa basi. Jadi pada waktu itu dibuatlah susu itu dikurangi airnya, kita sebut evaporated. Jadi diuapkan airnya sehingga didapatkan zat gizinya, tetapi airnya dikurangi dan kemudian diberikan gula di dalamnya cukup banyak sehingga dia awet untuk bisa dibawa kemana-mana. Banyak yang mengatakan bahwa kental manis ini bukanlah susu, tetapi mendengar dari penjelasan sebelumnya bahwa kental manis merupakan susu yang dievaporasi dan ditambahkan gula, kita tentu perlu mengenal lebih dalam mengenai kandungan yang terdapat dalam kental manis ini. Jadi susu kental manis ini ditambahkan kurang lebih 40%-nya adalah gula. Nah, memang susu sendiri ada di dalamnya. Jadi di dalamnya itu susu mengandung kurang lebih 5% laktosa. Laktosa itu bagian dari karbohidrat dan protein juga ada serta lemak juga ada, hanya 4% masing-masing protein dan lemak. Jadi lebih banyak di dalamnya gula. Jadi ya tidak salah juga menyebut susu kental manis, tapi di dalam masyarakat memang menjadi rancu karena masyarakat menganggapnya ini susu yang apa adanya susu, bukan susu yang terlalu banyak gulanya. Nah, jadi sering dipakai untuk saya sudah minum susu kok, saya sudah cukup, ini cukup, rasanya sudah cukup, selain karbohidrat yang berisi gula, sudah cukup lemaknya dan proteinnya. Tetapi karena ini kandungan lemak dan proteinnya sedikit, maka dia kan sebetulnya tidak berfungsi penuh untuk memberi gizi yang begitu baik ya. Jadi dibuat satu istilah yang kental manis aja deh, karena memang ini banyak sekali mengandung gula dan susunya sedikit. Kental manis tidak dapat menggantikan asupan nutrisi seperti yang dapat diberikan ASI ataupun susu formula yang secara khusus diformulasikan sebagai sumber gizi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Ya, jadi susu formula itu memang diformulasikan untuk anak-anak, biasanya susu formula untuk anak-anak. Ada juga susu formula untuk penyakit tertentu. Susu formula pertumbuhan ini memang diformulasikan untuk pertumbuhan. Jadi bahan dasarnya memang susu, bisa susu dari sapi atau susu dari non sapi, misalnya susu kedelai, dan dicampur bahan yang lain, misalnya vitamin dan sebagainya untuk mendukung pertumbuhan sesuai penelitian sebelumnya, begitu kan? Itu disebut susu formula. Kalau susu kental manis, dia memang susu tapi dikondens, jadi dia kandungan gizinya sedikit sekali. Dari susu itu hanya 5% laktosa yang merupakan karbohidrat dan 4% protein, juga 4% lemak. 4% itu artinya 4 gram dari 100 gram susu itu. Nah, ini ditambah, susu kental manis ini ditambah gula sekitar 40%-nya. Jadi kalau praktisnya bisa kita bilang ini adalah gula yang dicampur susu. Memberikan kental manis sebagai asupan susu kepada anak khususnya dalam masa pertumbuhan bukan merupakan hal yang baik. Sejatinya, kental manis cocok digunakan sebagai bahan tambahan dalam makanan, sebagai topping, atau dicampurkan ke dalam minuman atau makanan sebagai pemanis yang memiliki sensasi susu. Oleh karena itu, lebih tepat jika susu kental manis disebut sebagai kental manis saja tanpa membawa label susu di depannya. Ya betul, memang jadi dikelirukan ya, meskipun betul juga ini adalah susu yang diberi gula yang cukup banyak. Jadi dikelirukan oleh masyarakat, ya ini kan susu begitu ya, dan jadi kurang cocok sebetulnya buat untuk anak-anak karena jadi sebenarnya isinya banyak sekali gula.
Nah, oleh karena itu baik juga kita sebut kental manis juga ya, karena ini dia untuk topping makanan, untuk campuran misalnya dalam minuman atau makanan untuk memberi rasa manis tapi punya sensasi susu. Misalnya nih ada yang minum kopi, saya nggak minum kopi tanpa gula, saya minum kopi tanpa gula, tapi ditambah susu. Tapi itu kan jadi manis. Nah, sebenarnya itu dia fungsinya adalah gula untuk pemanis. Selain itu, dapat pula kita temui produk kental manis yang tidak mengandung susu, yang lebih tepat disebut creamer kental manis yang diperuntukkan sebagai bahan tambahan pada makanan dan minuman. Oh ya, ada satu lagi bahwa sebetulnya ada juga susu kental manis yang tidak mengandung susu. Ada beberapa merek bisa dilihat di dalam kemasannya bahwa dia sebetulnya creamer, maksudnya creamer yang mengandung gula. Jadi itu biasa dipakai untuk misalnya teh tarik semacam itu. Jadi kita perlu waspada lihat kemasannya. Mungkin memang produknya memang diperuntukkan untuk itu. Konsumsi kental manis yang berlebihan dapat membawa dampak negatif bagi tubuh. Kandungan gula yang tinggi pada produk kental manis jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan. Jadi karena dia sebetulnya gula ya, karena sekitar 40% adalah gula, jadi kita juga mesti memperlakukan susu kental manis ini sebagai gula. Kalau kita memang masih membutuhkan gula untuk tambahan minuman kita, tambahan makanan kita, yaitu cukup aman-aman saja gitu ya. Tentu dengan kadar yang ya kita cukup manisnya gitu ya. Tetapi kalau ini diperuntukkan sebagai minuman sehari-hari, jadi sebentar pagi habis itu minum susu ya, susunya dengan kental manis, ya sebenarnya kita minum gula begitu kan. Jadi kalau sering sekali minum ini sama seperti kalau kita kebanyakan makan gula, tentu ini bisa merusak semacam merusak pankreas, semacam itu, mengganggu sensitivitas insulin sehingga lama-lama juga bisa mengakibatkan seperti diabetes dan sebagainya. Mengkonsumsi kental manis tentu tidak selalu menjadi hal yang negatif. Kita hanya perlu tahu bagaimana cara menggunakan kental manis serta pola penggunaannya. Dapat disimpulkan bahwa produk kental manis merupakan produk pemanis yang memiliki rasa susu dengan nilai kandungan gizi yang tidak seperti susu. Produk kental manis dapat dikonsumsi sebagai bahan tambahan untuk pemanis dan pemberi rasa susu pada produk makanan dan minuman. Tetapi, tetap dengan pola konsumsi yang tetap memperhatikan asupan gizi dari produk susu dan produk makanan lain, serta tidak memberikan konsumsi kental manis kepada anak-anak dalam masa pertumbuhan sebagai asupan susu utama. Jadi pada intinya kental manis ini kita perlakukan saja sebagai gula meskipun dia punya sensasi rasa susu. Oleh karena itu, jika untuk dimaksudkan untuk pertumbuhan anak, ini adalah gula, jadi hanya untuk pemanis. Dan sebaiknya orang diabetes dan yang berat badan lebih stop saja ya, jangan minum kental manis ini.